Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan wal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan atas banyaknya nikmat yang telah dianugerahkannya pada kita semua, sehingga nikmatnya itu bisa kita gunakan sebagaimana mestinya, yakni dalam rangka untuk beribadah penuh ketaatan dan mengabdi semata-mata hanya kepadanya. Marilah nikmat yang banyak dan tak terkira itu kita gunakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, karena hanya dengan ketakwaan kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Bulan yang di dalamnya penuh keagungan dan keutamaan. Ada banyak amalan yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mengagungkan bulan Rajab ini. Ada saudara-saudara kita yang berpuasa sejak di awal bulan Rajab, atau mungkin pertengahannya, atau mungkin nanti di akhir, atau amalan-amalan yang lainnya. Salah satu peristiwa yang kita kenal, yang kita mungkin sudah hafal semuanya, momentum di bulan Rajab, yaitu peristiwa yang agung, peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi pada 27 Rajab. Al-Quran mengabarkan kepada kita semuanya dalam surat Al-Isra ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang agung dan hanya dilalui atau terjadi pada manusia yang agung. Kita selaku umat Nabi yang agung itu sudah seharusnya untuk mengimaninya, sebagaimana keimanan sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq, yang mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj sepenuh hati dan tanpa keraguan. Nabi kita bukanlah pembohong. Nabi kita adalah al-amanah atau al-amin, orang yang terpercaya, orang yang bisa menjaga amanah, orang yang jujur. Dia adalah manusia yang selalu benar dan tidak akan pernah berdusta. Dia adalah teladan kita semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-Ahzab 33 ayat yang 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa sangat panjang yang terjadi hanya dalam satu malam. Peristiwa sebagai penanda tentang keimanan, juga peristiwa tentang bagaimana pentingnya sholat bagi setiap muslim.
Salat adalah paket lengkap, paket istimewa karena Nabi sendiri yang menghadap secara langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa taala untuk menerima paket itu. Paket untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap 5 kalinya sehari semalam, bukan sebagai sebuah beban. Salat adalah penanda antara keimanan dan kekafiran atau kekufuran, pencegah muslim dari setiap perbuatan keji dan kemungkaran. Selain paket solat, peristiwa menarik lainnya yang perlu kita imani dan perlu kita ambil ibrah atau pelajaran dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi. Saat Nabi melihat gambaran surga dan neraka, siksa dan nikmat, di antaranya yang pertama, terlihat orang yang berperut gendut sebesar rumah, gambaran orang yang gemar memakan harta riba. Yang kedua, ada orang yang berkuku tembaga yang mengoyak wajah mereka sendiri, gambaran orang yang suka mencela dan menceritakan aib atau kekurangan orang lain. Yang ketiga, muncul orang yang digunting bibir dan lidah mereka, gambaran para provokator yang kerap membuat onar dan kebencian. Yang keempat, kelihatan orang yang membawa beban kayu sehingga berat pundaknya, gambaran orang yang khianat, menyia-nyiakan jabatan dan amanah untuk kepentingan perut mereka sendiri, juga orang yang gemar korup. Yang kelima, kelihatan perempuan yang disiksa dan digunting dada mereka, gambaran wanita pezina atau orang yang suka selingkuh, pelakor, perebut laki orang atau pebinor, perebut bini orang. Yang keenam, orang yang dihidangkan makanan busuk dan daging yang kotor, cermin orang yang tidak mau menggauli istrinya dengan baik, malahan cari wanita penggoda dan penghibur lainnya. Yang tujuh, yaitu nampak orang yang bibirnya sebesar bibir onta, disuapi bara api, gambaran tentang orang yang gemar menyiakan dan memakan harta anak yatim, suka berbuat curang dan membohongi masyarakat. Yang kedelapan, muncul orang yang dipecah kepalanya dengan batu, ancaman bagi mereka yang malas-malasan dan tidak mau sholat 5 waktu. 9, terlihat orang yang pakaian lusuh dan diberi makanan dari duri, akibat orang yang pelit, enggan bersedekah dan berzakat. Semoga kita semua terhindar dari siksa dan azab Allah dalam kisah Isra dan Mi'raj tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum barur raufur rahim, wa qur rabbir fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشيوخ والمختلف والزلازل والميحاد ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وسلمنا من قرنا يا قوي يا متين اغفر لنا والمسلمين وبلدنا إندونيسيا من فيروس كوفيد-19 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا الله من فضله يؤتكم ويهدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة